Anda kembali di What on One, pemirsa. Masih bersama saya saat ini ada Wakil Ketua Umum dari Majelis Ulama Indonesia MUI, ada Kiai Haji Marsudi Suhud. Pak Kiai, masih kita membahas soal ini Pak Kiai. Terbaru kan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini meminta kepada Kemenak untuk melakukan jemput bola, untuk mengecek langsung setiap izin dari pondok pesantren, karena informasinya terkait dengan robohnya pondok pesantren Al-Khosin ini ada izin yang kemudian tidak dipenuhi. Anda sebagai ulama, pemilik pondok pesantren juga, respon Anda seperti apa? Ya, bahwa Kementerian Agama adalah memberikan izin dalam konteks izin pendidikannya. Tapi dalam konteks pembangunannya saya yakin bukan Menteri Agama. Mungkin yang dekat adalah PU atau apa sejenisnya dalam yang pengawasan terhadap bangunan itu apa. Ketika di pusat itu apa, ketika di tingkat 1 dan di kabupaten kota itu yang ngawasi bangunan itu apa. Izin-izin membangun itu kemana. Nah, izin-izin membangun itu kan ke satu lembaga kan, pasti ada institusinya. Nah, di situ pasti nyampe kepada pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah intinya adalah untuk darul mafasid muqaddam. Bagaimana kita memitigasi resiko-resikonya jangan sampai ke depan. Ada bangunan-bangunan yang roboh, tidak hanya di pesantren ya. Tapi artinya jemput bola untuk mengecek izin dari setiap pondok pesantren ya itu bagus, suatu langkah yang bagus. Itu bagus Kementerian Agama untuk ngecek itu. Tapi kalau dalam konteks ngecek bangunan, saya yakin ada lembaga yang berkompeten. Nah, tapi bisa Menteri Agama bisa gandeng, bisa ngajak ngawasi yang berkompeten, yang tepat, yang pas memang dengan pekerjaannya, dengan job description-nya. Maka di situ syukur-syukur pemerintah entah yang mewakili Menteri Agama atau yang mewakili adalah PU atau yang mewakili itu untuk bisa membantu pesantren yang memang pesantren itu dari lahirnya pesantren itu adalah murni dari masyarakat. Murni dari masyarakat. Itu adalah karyanya masyarakat, karyanya para santri, karyanya para kiai yang untuk membangun pesantren. Ya, saya cerita tadi di awal, saya juga dulu termasuk yang bangun Kombongan, bahasa dulu Kombongan, komplek Kebumen, komplek Cilacap yang kayak gitu, karena di pondok itu begitu zaman dulu. Nah, sekarang sudah berkembang, yang bangun itu pemborong. Sudah banyak pesantren yang bangun adalah pemborong. Nah, pemborong itulah. Ini kemarin di Al-Khosin ini apa dibangun sendiri atau pemborong. Nah, nanti kemudian siapa sih yang bertanggung jawab atas bangunan ini? Maka tadi Menko apa namanya? Pemberdayaan masyarakat untuk segera Menteri turun tangan. Ya alhamdulillah, syukur. Sehingga nanti kalau ada misalnya satu asrama yang memang tidak layak untuk dipakai dengan bobot sekian orang. Nah itu dia, kalau Anda lihat di lapangan kondisi seperti apa? Ada tidak sih kemudian pondok-pondok pesantren yang memang kemudian karena banyaknya santri yang kemudian berdatangan, tapi bangunannya sebenarnya tidak bisa menjangkau seluruh santri yang kemudian ingin menuntut ilmu di sana? Ada tidak sih yang kemudian terjadi di lapangan, Pak Kiai? Ya, bangunan sama saja dibangun oleh orang yang tukang membangun, ahlinya membangun demikian, dengan resikonya, aturannya, dan ukurannya bobot berapa yang bisa dipakai untuk orang berapa, kan itu hitungannya pasti ada. Khawatirnya melebihi kapasitas. Nah, kalau misalnya itu melebihi kapasitas atau bagaimana, memang kita harus bijaksana, waspada. Ajaran di dalam pesantren dengan ajaran di dalam kemanusiaan sama. Karena ajaran agama juga begitu. Kita harus menghindari resiko-resiko, kita harus menghindari semua yang kita membuat mafsadah dan madorot. Nah, ketika ada pesantren yang kemudian itu dilihat ada kelayakannya nggak sesuai. Ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab itu biar ke depan jangan sampai terjadi lagi, kan demikian. Bareng-bareng lah. Pak Kiai? Ya bareng-bareng lah kita masyarakat membantu pemerintah untuk pendidikan bangsanya kok. Kiai-kiai, santri emang dibayar.
kiai-kiai itu oleh pemerintah. Nggak ada kiai yang dibayar kan. Tapi kiai-kiai mau membantu pemerintah mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan bangsanya. Ada sekolahnya, ada ininya. Yang mereka rata-rata pesantren ini mandiri. Kalau dalam konteks ini, kemudian publik bertanya, siapa yang harus bertanggung jawab Pak Kiai? Ya semuanya bertanggung jawab, pemerintahnya ya bertanggung jawab, kita hidup di sebuah pemerintah. Emang pendidikan tanggung jawabnya Pak Kiai doang? Kan pendidikan pasti yang utama tanggung jawabnya pemerintah. Kenapa Menko tadi juga menyampaikan demikian? Karena semuanya ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya pemerintah ada, tanggung jawabnya individu-individu ada, tanggung jawabnya kiai ada, tanggung jawabnya organisasi yang ngurusi pesantren ada. Oke, kalau kemudian sudah sampai seperti ini, apa yang kemudian bisa diberikan oleh pemerintah kepada setiap pondok pesantren? Satu, Saat lagi ya Pak ya, kita tahan dulu, usai jeda kami kembali untuk Anda.